Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan tema sistem reservasi meja biliar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek dengan dosen Adi Wahyu Pribadi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Gifar Januar Abdillah dengan NPM 51. Kemudian ada teman saya yang pertama ada Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Kemudian ada Aida Fitria dengan NPM 07. Kemudian ada Diva Cahya Hakim dengan NPM 37. Dan yang terakhir ada Priska Adriani dengan NPM 85. Baik, untuk selanjutnya masuk ke materi latar belakangnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang. Di era digital, banyak tempat biliar masih menggunakan reservasi manual yang menimbulkan berbagai kendala seperti tumpang tindih jadwal, dan sulit pelacakan data. Untuk itu, dikembangkan sistem informasi reservasi meja biliar yang berbasis digital yang memudahkan pelanggan dalam pemesanan, eh, pembayaran, dan pembatalan, serta membantu kasir mengelola jadwal dan pemilik memantau laporan. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan berorientasi objek atau yang disebut OOAD dengan modul use case, kelas diagram, wireframe, dan sequence. Sequence diagram untuk menggambarkan struktur dan alur sistem. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, dan memperbaiki pengalaman pelanggan secara menyeluruh dalam layanan jasa hiburan. Selanjutnya ada proses bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di proses bisnis ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan memesan meja secara langsung atau online. Pelanggan memilih tanggal, waktu, jumlah meja, durasi, serta mengisi data diri dari metode pembayaran. Jika tersedia, sistem mengkonfirmasi reservasi dan menyimpan datanya, lalu mengubah status meja agar tidak double booking. Lalu pembayaran bisa dilakukan tunai di tempat atau via transfer atau e-wallet di hari pelanggan ingin bermain meja biliar. Lalu pelanggan menunjukkan bukti reservasi, petugas memverifikasi, lalu mengarahkan ke meja. Jika melebihi durasi, dikenakan biaya tambahan. Jadi sistem ini dapat mempercepat kerja pengelola, mengurangi kesalahan jadwal, dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pelanggan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kendala bisnis dalam bisnis reservasi meja biliar. Kendala utama meliputi keterbatasan jumlah meja saat jam sibuk. Pelanggan yang tidak hadir setelah reservasi, serta sistem digital yang tidak stabil atau tidak integrasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan antrean, meja kosong, data hilang, dan pelayanan tidak efisiensi. Selain itu, staf yang belum terlatih dan perilaku pelanggan yang tidak tertib juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan sistem reservasi yang andal. Kebijakan tegas seperti deposit atau penalti pembatalan, pelatihan staf, serta komunikasi dan pemantauan yang lebih baik agar operasional berjalan lancar dan bisnis tetap kompetitif. Baik, di sini terdapat alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayan, yang dimana ini untuk memudahkan pelanggan untuk memesan meja tanpa harus datang ke lokasi. Lalu ada menghindari antrian dan kerumunan. Jadi dari sistem reservasi ini pelanggan dapat memilih waktu yang tersedia sehingga tidak terjadi penumpukan orang atau antrian panjang di tempat. Lalu ada mempermudah pengelolaan jadwal yang di mana pemilik dan pegawai ini dapat memantau jadwal reservasi secara real time dan lebih mudah mengatur ketersediaan meja. Lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan yang di mana pelanggan merasa lebih nyaman karena dapat merencanakan kunjungan mereka sesuai keinginan. Lalu ada mendukung promosi dan loyalitas pelanggan yang di mana dengan sistem digital ini pelanggan bisa menerima notifikasi promo, poin loyalitas atau diskon khusus. Lalu ada rekap dan analisis data otomatis yang di mana dapat mencatat data transaksi, jumlah kunjungan, waktu ramai dan preferensi pelanggan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis.
Lalu selanjutnya ada meminimalkan kesalahan manual reservasi secara manual rawan terjadi kesalahan pencatatan atau double booking. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, aktor atau role yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam sistem reservasi meja biliar terdiri dari tiga peran utama. Pelanggan sebagai pengguna sistem melakukan pemesanan, mengisi data pribadi, memilih memilih waktu reservasi, melakukan pembayaran, mengecek ketersediaan meja, dan bisa membatalkan reservasi dengan persetujuan kasir. Pegawai kasir bertugas memproses dan memperbarui status pesanan, membantu check-in, mengecek ketersediaan meja, serta menyetujui pembatalan. Sementara itu, pemilik biliar bertanggung jawab pengolah data meja, alat inventaris, dan data pelanggan, serta dapat memantau laporan reservasi. Baik, di sini terdapat use case yang dimana use case ini dapat menggambarkan hubungan antar aktor dan memiliki fungsionalitas yang tersedia dalam sistem. Nah, di sini terdapat use case pelanggan, selanjutnya ada use case pegawai kasir, lalu ada use case pemilik. Nah, yang di sini terdapat use case gabungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ini adalah ada entitas utama. Ini berisi daftar tabel yang mencerminkan struktur basis data sistem. Terdiri dari tabel master yang berisikan pelanggan, meja, dan metode pembayaran. Dan ada tabel transaksi yang berisikan reservasi, detail reservasi, pembayaran, dan pembatalan lengkap dengan atribut, tipe data, dan relasi antar tabel. Yang pertama ini ada tabel master, eh, ada tabel pelanggan. Di tabel master ini yang pertama ada tabel pelanggan. Yang pertama ada nama atribut. Di sini ada ID pelanggan dengan tipe data integer 10. Dia ininya primary key dengan keterangan ini untuk ID unik pelanggan. Lalu yang kedua itu nama atributnya ada nama. Lalu tipe datanya itu varchar 100. Lalu keterangannya nama ini untuk nama lengkap pelanggannya. Lalu ada nama atribut nomor HP, lalu tipe datanya varchar, lalu keterangannya nomor telepon pelanggannya. Lalu yang terakhir ada email dan tipe datanya ini varchar, lalu keterangannya ini email pelanggan. Lalu yang kedua ini ada tabel meja biliar yang pertama nama atributnya ini ada ID meja, ini tipe datanya integer, terus keterangannya ini ID unik untuk meja biliar. Lalu yang kedua ada nomor meja, dia tipe datanya varchar. Lalu keterangannya ini ada untuk nomor meja biliarnya. Lalu yang terakhir ada status meja, ini tipe datanya enum, dia keterangannya tersedia atau sedang digunakan. Lalu yang terakhir ada tabel metode pembayaran. Di sini ada ID metode dengan tipe data integer, lalu keterangannya ID unik metode pembayaran. Lalu yang terakhir ada nama metode dengan tipe data varchar, ini untuk tunai, debit, atau QRIS. Lalu di sini ada tabel transaksi yang di sini yang pertama ada tabel reservasi, nama atributnya ada ID reservasi dengan tipe data integer primary key, keterangannya ini ID unik reservasi. Lalu yang kedua ada ID pelanggan, tipe data integer, dia foreign key, dia keterangannya relasi ke tabel pelanggan. Lalu yang ketiga ada waktu pemesanan, dia tipe datanya data time, keterangannya waktu saat reservasi dibuat. Lalu yang terakhir ada tanggal pemesanan, di sini ada tipe datanya date, ini keterangannya tanggal reservasi untuk bermainnya. Lalu di sini ada tabel di detail reservasi. Yang pertama ini ada ID detail dengan tipe data integer primary key. Keterangannya ID detail reservasi. Lalu yang kedua ada ID reservasi dengan tipe data integer. Dia origin key. Lalu keterangannya relasi ke tabel reservasi. Lalu yang ketiga ada ID meja. Dia tipe datanya integer dengan origin key. Keterangannya relasi ke tabel meja biliar. Lalu
Yang keempat ada jam mulai. Dia tipe datanya varchar, keterangannya itu jam mulai bermainnya. Lalu nama atribut, dia lalu durasi permainan, tipe datanya varchar, lalu keterangan lama durasi permainan dia dalam jam. Lalu yang terakhir ada total biaya, dia tipe datanya varchar, keterangannya total biaya sebelum pembayaran. Lalu berikut ini ada tabel bayar. Yang pertama ini ada ID bayar dengan tipe data integer primary key, lalu keterangan ID unik pembayaran. Lalu ada ID reservasi dengan tipe data integer foreign key, dia relasi ke tabel reservasi. Lalu ketiga ada ID metode dengan tipe data integer, dia foreign key, keterangannya relasi ke tabel metode pembayaran. Lalu yang terakhir ada jumlah bayar dengan tipe data varchar, ini jumlah nominal pembayarannya. Lalu di sini ada tabel pembatalan eh, dengan atribut ID batal, tipe datanya integer, dia for primary key, keterangannya itu ID unik pembatalan. Lalu yang kedua itu ada ID reservasi dengan integer, dia foreign key, dia relasi ke reservasi yang dibatalkannya. Lalu yang terakhir ini ada alasan pembatalan, dia tipe datanya varchar, keterangannya alasan pembatalannya. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Baik, selanjutnya eh, ada relasi. Relasi merupakan hubungan antar tabel atau entitas dalam sistem basis data. Relasi ini penting untuk menjaga integritas data dan mendukung operasi eh, CRUD, create, read, update, delete dengan efisien. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk di kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan visualisasi dari struktur kelas dalam sistem dan hubungan antar kelas. Nah, di sini yang pertama ada kelas pelanggan dengan metodenya buat reservasi, lihat reservasi, batalkan reservasi dengan mengambil ID reservasi. Kemudian yang kedua ada reservasi dengan metode tambah detail yang mengisi ID meja, terus kemudian jam dan durasi itu ngambil dari detail reservasi. Kemudian ada metode hitung total dan metode konfirmasi pembayaran. Nah, selanjutnya ada kelas detail reservasi dengan metode set durasi, mengambil dari durasi atas, sorry, mengambil dari durasi. Kemudian ada metode get biaya, dan di situ ada sebelahnya ada kelas bayar dengan metode proses pembayaran dan metode cetak bukti. Sebelahnya lagi ada kelas pembatalan dengan metode buat pembatalan, mengambil ID reservasi, kemudian dan mengambil alasan. Kemudian ada cek status pembatalan. Selanjutnya ke bawah, lihat ada kelas metode pembayaran dengan metode get daftar metode. Kemudian sebenarnya ada kelas meja biliar dengan metode cek ketersediaan. Nah, kemudian yang terakhir ada metode ubah status dengan mengambil status. Baik, di sini ada wireframe dari main biliar. Di sini ada sign up-nya, di sini ada login, di sini ada berandanya, lalu ada reservasi utama, dan kalau reservasi utamanya ini ada meja A-nya itu, lalu ada QRIS pembayarannya, lalu ada konfirmasi setelah pembayaran, lalu ada lihat booking setelah pembayarannya dilakukan, lalu reservasi utama tadi jika sudah melakukan pembookingan dia akan menampilkan button lihat booking. Lalu di sini ada mockupnya. Mockupnya saya jalankan. Di sini ada mockup beranda dari main biliar. Ini bisa digerak apa bisa dianimasikan, di scroll ke bawah. Di sini ada cabang-cabang dari
main biliarnya, ada di Sreseng Sawah, di Daerah Istimewa, terus ada di Gunung Putri, dan ada coming soon-nya juga. Lalu di sini ada kontak asnya. Wait. Lalu berikutnya di sini ada pesan meja biliar favorit sekarang di main biliar. Di sini ada button reservasi sekarang. Jika dia diklik, dia masuk ke reservasi utamanya. Tapi sebelum kita ke reservasi, kita eh, ke masuk atau ke daftarnya. Nah, ini halaman loginnya. Kalau misal belum memiliki akun, kita bisa sign up. Nah, langsung sign up. Nah, ini kita langsung masuk. Setelah sign up, kita masuk ke beranda langsung. Lalu kita klik reservasi di sini juga masuk ke halaman reservasi. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan meja-mejanya. Di sini ada meja A, meja B, meja C, dan meja D. Lalu ada VIP roomnya. Di sini ada VIP A, VIP B, VIP C, dan VIP D. Contoh VIP B. Nah, di sini di data diri kita dimasukkan nama lengkapnya, nomor HP, email, tanggal booking, jam mulai. Lalu di sini ada nama mejanya ini otomatis dan jam mainnya itu sekitar contohnya semisal 2 jam atau 3 jam. Lalu metode pembayaran ada transfer bank, QRIS dan tunai. Contoh kita QRIS. Di sini menampilkan barcode QRIS-nya. Lalu lanjut ke konfirmasi. Nah, semisal QRIS-nya sudah kita bayarkan, akan muncul seperti ini verifikasinya selesai. Lalu ada button lihat booking. Nah, ini dia data dirinya, contohnya namanya Diva Cahya, nomor telepon, email, lalu detail reservasi tanggal 15 Juli jam 1 siang, lalu meja D dan 2 jam mainnya. Lalu di sini ke reservasi. Nah, ini reservasinya setelah kita book. Jika sudah booking, dia di sini ada button lihat bookingnya, menampilkan yang tadi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke sequence diagram. Sebelumnya, sequence diagram ini menunjukkan urutan interaksi antar objek dalam sistem dalam bentuk kronologis. Yang pertama di sini ada sequence diagram dari si pelanggan. Kamu boleh tolong di zoom? Nah, yang pertama pelanggan mengecek ketersediaan meja, lalu sistem mengambil status meja, kemudian mengambil status dari meja biliar, status meja biliar memberikan kepada sistem, sistem menampilkan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan menginput data reservasi, kemudian sistem menyimpan reservasi ke dalam database, database memberikan berhasil kepada sistem, kemudian sistem memberikan reservasi berhasil kepada pelanggan, kemudian pelanggan menyekan QR code kepada sistem, kemudian sistem memvalidasi reservasi kepada database, database memberikan reservasi valid kepada sistem, kemudian sistem mengupdate meja yang di booking itu menjadi digunakan, kemudian sistem memberi pelanggan check-in berhasil, bawah lagi tolong. Kemudian pelanggan memilih metode pembayaran, kemudian sistem memberikan proses pembayaran yang ingin menggunakan apa, ada QR, tunai dan transfer kepada gateway pembayaran, kemudian gateway pembayaran memberikan pembayaran berhasil kepada sistem, kemudian sistem menyimpan pembayaran ke dalam database, kemudian konfirmasi pembayaran kepada pelanggan, kemudian pelanggan melihat riwayat, setelah itu sistem mengambil riwayat dari database, database memberikan riwayat kepada sistem, sistem menampilkan data riwayatnya ke pelanggan, kemudian pelanggan melakukan batal reservasi pada sistem, kemudian sistem melakukan update status pembatalan ke database, dan database mengonfirmasi kepada sistem, dan sistem menampilkan pembatalan berhasil kepada pelanggan. Scroll. Selanjutnya, yang kedua, use sequence diagram dari pegawai. Yang pertama di sini, pegawai lihat data reservasi kepada sistem, sistem mengambil data reservasi ke dalam database, database memberikan data reservasi ke sistem, kemudian sistem menampilkan data kepada pegawai, kemudian pegawai
memvalidasi pelanggan datang kepada sistem mengecek status reservasi ke dalam database memberikan valid kepada sistem, kemudian sistem mengupdate status meja digunakan, kemudian sistem eh, memberitahukan status meja diperbarui kepada pegawai, kemudian pegawai update data reservasi kepada sistem mengupdate ke dalam database, kemudian database memberikan update berhasil kepada sistem, kemudian sistem menampilkan hasil update-nya kepada pegawai. Kemudian pegawai melakukan cetak laporan ke dalam sistem, kemudian sistem mengambil data dalam database memberikan data laporan kepada sistem, kemudian sistem menampilkan laporan kepada pegawai. Dan yang terakhir, sequence diagram yang pemilik. Tolong scroll. Oke. Yang pertama, pemilik meminta laporan penjualan ke dalam sistem mengambil data penjualan ke dalam database, kemudian database memberikan data penjualan ke dalam sistem menampilkan data penjualan, laporan data penjualan kepada pemilik, kemudian pemilik mengupdate data inventaris ke dalam sistem mengupdate data inventaris ke dalam database, kemudian database menampilkan update berhasil ke dalam kemudian sistem menampilkan konfirmasi update pada pemilik, kemudian pemilik mengedit data pelanggan ke dalam kemudian sistem mengupdate data pelanggan ke dalam database mengupdate berhasil ke dalam kemudian sistem konfirmasi update berhasil kepada pemilik. Oke, berikut fakta integritas dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem secara visual. Di sini start, lalu login pengguna, lalu lihat ketersediaan meja, tersedia, ya pesan meja sesuai atau tidak, jika tidak dia otomatis pembatalan. Jika ya check in via QR code, lalu bayar transaksi e-wallet atau cash, lalu data masuk ke sistem reservasi, lalu cetak riwayat pembayaran, lalu reservasi meja tersimpan. Selesai. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem. Activity diagram mirip dengan flowchart, tapi digunakan dalam pendekatan berorientasi objek dan lebih cocok untuk menunjukkan alur kerja antar objek dalam sistem dan menggambarkan kegiatan paralel dan kondisi logis dalam sistem. Lalu di sini pelanggan start, cek ketersediaan, jika ya pesan meja jika sesuai mengkonfirmasi pesanan, mengupdate status pesanan, mengonfirmasi kepada pelanggan, menerima konfirmasi, memasukkan pembayaran, memilih pembayaran, transfer, kris atau tunai, mengonfirmasi pembayaran, lalu mengecek pembayaran sesuai atau tidak. Jika sesuai, check in via QR, mulai bermain, selesai bermain, melihat laporan, memberikan laporan kepada pemilik, menerima laporan, mengelola laporan, mengelola inventaris, lalu mengelola data pelanggan. Selesai. Baik, selanjutnya masuk ke dalam feedback report user. Feedback report user ini tuh laporan atau dokumentasi yang berisikan umpan balik dari si pengguna sistem setelah mencoba atau menggunakan sistem yang telah dikembangkan. Nah,
Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kurangnya keamanan sistem, dan yang kedua tidak memberikan rating atau ulasan. Terakhir, kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi yang telah dilakukan terhadap proses reservasi meja biliar dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan berorientasi objek sangat membantu dalam menggambarkan kebutuhan dan struktur sistem secara lebih struktur, modular, serta mudah dipahami oleh tim pengembang maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.